Iya, yang pada dasarnya kita harus menyadari bahwa ternyata kebutuhan komunitas ini sangat dibutuhkan ya demi memperkuat UMKM. Jadi konflik sebetulnya tidak perlu terjadi, bahwa konflik itu bisa kita minimalisir dengan cara bahwa kita menyadari bahwa kebutuhan kita bersama itu akan lebih baik daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Begitu Bu Rahma ya. Kalau kita lihat dari kemanfaatan komunitas ini. Baik, kita masih lanjut dengan pembicaraan kita pada hari ini. Kalau kita kemudian mengkaitkan dengan peran pemerintah ini, bagaimana sih peran pemerintah di dalam upaya untuk membina sekaligus memperkuat komunitas di dalam UMKM ini? Jadi peran pemerintah di dalam memperkuat komunitas ini, Bu Rahma, bagaimana? Saya salut ya dengan pemerintahan Mas Bupati ini, terutama lewat OPD-OPD yang terkait berhubungan langsung dengan UMKM. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk kemajuan. Misalnya Dinas Koperasi UMKM Perdagangan itu kan, kemudian Dinas Perindustrian, MPP itu punya program-program yang kita butuhkan gitu. Cuman nuwun sewu sangat kadang program dari OPD-OPD yang di bawah satu pemerintahan itu kadang programnya sama. Itu yang kita kadang nggak bisa. Kayak Nusa Basar sekarang gini kan, ya memang kalau kita sih senang saja dikasih kesempatan. Cuman kan barangkali kalau tidak Basar di beberapa OPD jadikan satu, kemudian nanti yang dana yang lain mungkin bisa dicarikan kebutuhan apa yang penting yang bisa dibutuhkan. Nah, itu seperti kesannya itu jalan dewe-dewe gitu loh Bu Nini. Ini bukan saya tidak berterima kasih ya sama pemerintah, mohon maaf, tapi kami sangat mendukung sebenarnya peran pemerintah, dan karena saya yakin bahwa pemerintah itu dengan petugas lah, bukan apa istilahnya petugas atau dengan dari peran pemerintah dalam hal ini diwakili dengan beberapa OPD dan dinas instansi gitu ya. Kan itunya terbatas gitu, paling fasilitasnya kalau dibanding dengan banyaknya UMKM yang di Tuban, maka seharusnya peran komunitas itu sebenarnya mendukung gitu loh, karena tidak mungkin semua pelaku usaha itu terjangkau oleh pemerintah. Dinas, jadi kalau melalui komunitas itu harusnya bisa lah kita bekerja sama untuk ini. Walaupun sekarang sudah, cuman pernah Bu Nini saya tahun berapa ya, 2021 atau berapa itu Mas Bupati mengumpulkan kita komunitas-komunitas yang ada di Tuban. Kemudian sekarang kan sudah ditambah tuh, tiap kecamatan ada komunitas. Sebenarnya itu tujuannya apa? Kan sebenarnya untuk membina kita pelaku usaha. Cuma saya kurang paham apakah itu sampai sekarang bisa bersatu kompak di dalam satu komunitas yang di bawah Kabupaten Tuban itu sepertinya kok belum gitu loh. Karena waktu itu ketua-ketua komunitas itu yang dipilih itu pada kayak yang masih punya ego ke komunitasannya. Betul. Jadi masih kalau dikatakan kedaerahan gitu ya. Itu ke kelompoknya masing-masing. Karena gitu. memang punya masing-masing komunitas kan punya ciri khas. Makanya kalau di kami itu saya enggak apa-apa, anggota saya mau ikut komunitas mana saja silahkan, karena rezeki itu kan kita enggak tahu. Ya kalau kita rezekinya lewat terus, tapi kalau dia rezekinya lewat komunitas yang lain monggo. Tapi ada juga yang komunitas melarang Bu Nini itu anggotanya enggak boleh, kalau sudah harus itu ya ini. Nah, itu yang di kami tidak seperti itu gitu. Artinya bahwa kita tidak hanya tergantung pada satu komunitas. Dan yang pasti saya sampaikan kembali bahwa peran pemerintah sebetulnya sudah sangat tinggi ya. Tetapi karena komunitas yang ada itu banyak sekali, sehingga tentu tidak mencukupi, dan mungkin karena adanya sedikit tumpang tindih dari instansi yang satu dengan instansi yang lain yang memberikan peran yang sama begitu ya. Harusnya kita jadikan satu, yang satu jangan Basar, yang satu pelatihan apa begitu, sehingga semuanya bisa terjangkau. Yang satu pengurusan misalnya halal, yang satunya adalah untuk pengurusan yang lain misalnya begitu. Jadi tidak jadi satu seperti itu, sehingga akan jadi kalau begitu Bu Rahma, dengan begini apakah menurut Bu Rahma bantuan pemerintah itu sudah tepat sasaran atau belum kira-kira? Waduh, saya nggak bisa komen, saya belum pernah ini. Paling saya pernah mendapat fasilitasi merek, pernah gitu nggih. Tapi insya Allah sudah nggih. Cuman gini Bu Nini, kemarin itu kebetulan pihak MPP itu mempertemukan kami dengan perusahaan besar. Dalam hal itu diwakili oleh
BSI. Nah, ternyata dari pihak BSI itu saya rasa ini semua perusahaan seperti itu karena kan standarnya nasional. Jadi termasuk kalau yang ngomong kuliner itu ya ada standar khusus ke dapurnya itu kan wajar nggih. Nah, kami pelaku usaha itu kan namanya modal kecil, modal ini kan jarang yang bisa menyesuaikan dengan standar. Misalnya kayak HACCP-nya ada ini ya kan, ada Bun ini. Nah, kemarin saya sempat mengusulkan kalau misalnya kalau masing-masing kayak catering itu kan harus ada standar khusus tuh. Lah catering itu kalau yang pemerintah memfasilitasi jadi membuat suatu dapur bersama yang dimana UMKM yang mau ikut tender itu bisa memakai dapur itu untuk disewakan seperti itu. Nah, itu akan mengurangi beban karena sekarang menurut saya seperti pengurusan BPOM. BPOM untuk minuman itu kan disurvei dan dia kan harus standar dapurnya sendiri itu kan kalau yang menurut saya modalnya terbatas kan tidak bisa. Nah, itu kemarin saya usulkan sebagai salah satu solusi untuk bagaimana nih teman-teman yang standarnya dapurnya belum terstandar bisa nanti kalau dia punya orderan itu memakai dapur bersama itu entah milik siapa lah, nggak harus punya pemerintah tapi mungkin orang yang peduli dengan UMKM yang bisa atau punya uang lebih bisa untuk peluang usaha baru kan kan kalau memang karena BPOM itu sulit ya Bu Rahma ya dengan standarisasi dapur yang harus kita butuhkan itu harus sesuai dengan ini ya sama kalau begitu dengan produk kami kalau begitu produk di yogurt kita ini juga memang masih belum mendapatkan kesempatan untuk perizinan BPOM tapi untuk semuanya sudah. Nah Bu Rahma, harapan Bu Rahma ke depan untuk komunitas sekaligus ekosistem UMKM ini bagaimana ke depannya ini Bu Rahma? Saya sangat berharap bahwa keberadaan komunitas itu betul-betul bisa membantu kemajuan anggotanya gitu nggih. Entah apapun itu kadang saya lihat ada komunitas yang mungkin dari kami juga belum sempurna lah tapi paling tidak ayolah kita yang punya kemampuan atau punya yang berwenang gitu istilahnya di komunitas itu betul-betul memikirkan kebutuhan anggotanya itu apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alangkah baiknya kalau kita saling berkolaborasi. Bukan hanya dengan pemerintah. Kalau saya alhamdulillah Bu Nini dari kemarin komunitas kami itu mendapat penghargaan dari KPP Pajak Pratama. Jadi istilah programnya itu edukasi terbaik kelompok masyarakat. Jadi kami di WIT itu setiap tahun itu memberikan permohonan untuk pendampingan dalam pengisian SPT. Nah, ini teman-teman UMKM kan tidak semua berani membayar pajak dengan sukarela padahal sebenarnya bukan membayar kan hanya laporan SPT. Apalagi sekarang dengan Kortek yang baru itu. Ya, betul. Nah, itu kan semuanya harus itu. Nah, kalau di kami alhamdulillah kita sudah beberapa kali sosialisasi, beberapa kali pendampingan gitu Bu Nini. Jadi bisa berkolaborasi tujuannya itu pelaku usaha itu bisa fokus memikirkan produksinya tapi dibantu untuk pemasaran dari pihak lain atau yang lain-lain itu loh. Jadi betul. Istilahnya bersama kita bisa itu. Jadi kalau begitu ada pesan khusus ini Bu Rahma untuk UMKM yang masih berjalan sendiri nih. Pesan khususnya apa nih Bu Rahma? Kalau saya boleh berpesan, teman-teman yang baru memulai usaha itu kuatkan pondasinya. Jadi ketika kita memulai usaha, tujuannya itu harus ditetapkan dulu. Kalau boleh saran nih, jangan hanya kita mencari rezeki uang gitu keuntungan uang, tapi kita tumpangi dengan usaha itu kita belajar beribadah. Sehingga nanti ketika dodol kan nggak untung terus Bu Nini. Jadi nanti bisa kalau saya niatkan ibadah itu kan lebih ini Nah, pondasi itu juga yang penting itu yang teman-teman saya lihat belum banyak yang melaksanakan adalah membuat kalau ada yang menggunakan BMC, bisnis model canvas atau BRM, roadmap itu kalau kami itu kadang ada yang tunggu apa yang penting melaku untung begini. Padahal kadang mereka nggak sadar menentukan HPP aja itu masih salah. Betul. Tenaga sendiri nggak dihitung, gasnya orang dihitung kalau harus dulu tahu loh. Padahal itu kan mempengaruhi berapapun harus kita hitung Nah, makanya seperti itu Jadi terus satu lagi Bu Nini.
kadang ketika ini untuk yang pemula Yeah. memulai usaha itu kadang dia tidak mengidentifikasi kemampuan atau modal yang dia miliki. Yeah, Sebenarnya kalau dia harus memulai dari survei pasar itu bukan hal yang susah. Tapi nek jalan dewe ya bingung gitu loh. Makanya kita komunitas teko piye to carane survei pasar, piye caranya membuat BRM sehingga kita bisa melihat usaha kita itu merencanakan dengan baik lah, istilahnya seperti itu. Ada pondasinya kuat. Nanti kalau ketemu masalah ini, kalau kita sudah membuat BRM atau MBIS BMC tadi itu bisa solusinya ke sini. Ada peta jalannya. Seperti itu. Oke, baik Bu Rahma, banyak sekali informasi yang sudah saya peroleh dan teman-teman peroleh semuanya, terutama pemerhati UMKM, pelaku UMKM dan semuanya yang telah mendengar dan melihat dan menyaksikan dari podcast Tuban Punya Cerita ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Satu kalimat Bu Rahma, satu kalimat motivasi untuk UMKM. Boleh panjang apa pendek ini? Kalau yang pendek bersama kita bisa. Tapi yang kalau panjang saya boleh mengutip ya. Boleh, ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sehingga tanpa menunda, kerja keras, bersyukur dan bersabarlah, semua akan indah pada waktunya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama. Sangat menarik untuk kita perhatikan dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, penggiat UMKM, kemudian pelaku UMKM dan juga pemerhati UMKM. Terima kasih Bu Rahma atas waktunya pada kesempatan hari ini yang telah banyak sekali membantu kita semuanya untuk memperoleh informasi-informasi penting tentang UMKM, komunitas UMKM dan seterusnya. Dan yang pasti menjadi sangat kita sadari bersama bahwa ketika kita menyadari bahwa dimulainya UMKM itu tentunya adalah dari pembentukan karakter terlebih dahulu dan kemudian bagaimana pentingnya komunitas untuk bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam memperkuat UMKM yang saat ini tengah kita geluti bersama. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan dan berbagi cerita bersama kami semuanya di sini tentang UMKM hari ini. Dan kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa setiap tema yang kita bahas adalah apapun bentuknya selalu bermuara pada satu hal yang sama, yakni adalah proses. Ya, proses berjalan, proses bertumbuh, kemudian proses menghadapi realita di lapangan. Tidak semua jawaban selalu ada pada hari ini. Tidak semua masalah selesai dalam satu episode. Tidak semuanya bisa kita selesaikan dalam satu waktu. Tapi setidaknya kita sudah memulai satu langkah penting, berani membuka ruang untuk diskusi bersama demi penguatan perekonomian kita, terkhusus untuk UMKM kuat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya, bagi juga Anda yang menyaksikan podcast kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Anda pelaku UMKM atau siapapun Anda yang saat ini sedang bersama saya di podcast saya ini, ada info bagus. Datangnya dari dealer Yamaha Karisma Perkasa Motor. Lokasinya di Jalan Basuki Rahmat nomor 158 Tuban atau gampangnya Timur Perempatan Sambong Tuban. Buat Anda yang rutin servis motor, di sini ada banyak keuntungan. Untuk member ada diskon jasa servis 10%, diskon spare part 10%, dan diskon oli 5%. Lumayan banget kan buat perawatan rutin. Nah, khusus buat driver ojek online, ini ada juga kabar baik. Sampai bulan Maret 2026, ada diskon jasa servis 5%, spare part 5%, dan oli juga 5%. Jadi motor tetap prima, kerja juga makin lancar. Dan yang menarik lagi, Karisma Perkasa Motor menerima servis semua jenis sepeda motor brand Jepang. Tidak hanya Yamaha saja. Buat yang lagi kepikiran ganti motor baru, ada juga promo penjualan unit untuk Yamaha NMAX, DP dimulai 1.200.000, angsuran 1.380.000 selama 35 kali. Sedang Yamaha Filano, DP 1.200.000, angsuran 1.194.000 selama 35 kali.
Jadi kalau urusan servis, spare part, sampai beli motor baru, langsung saja ke Yamaha Karisma Perkasa Motor, Jalan Basuki Rahmat 158 Tuban. Motor beres, dompet tetap aman.